Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar ada 3 materi. Yang pertama PKT, kita akan berefleksi untuk seminggu ini. Yang kedua bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah matematika. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dulu. Izinkan Ibu untuk memimpin doa secara Katolik. Siapkan hati dan pikiran kita, tutup matamu dan lipat tangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan, kami pagi ini mau belajar, berkatilah kami, lindungilah dan dampingilah kami, supaya apa yang diajarkan oleh Ibu Guru dapat kami pahami, dan bisa kami lakukan untuk pembelajaran berikutnya. Sertailah kami supaya bisa mengerjakan tugas dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Oke, baik anak-anak, yuk sekarang kita mau lihat pembelajaran yang pertama apa ya? Baik anak-anak, yang pertama adalah pelajaran PKT. PKT hari ini kita belajar tentang celebration. Sikap celebration yang akan diambil hari ini masih sama dengan yang kemarin, ialah sikap ugahari. Sikap ugahari adalah sikap tahu batas. Kita perlu membiasakan dan mengusahakan sikap ugahari dalam hidup sehari-hari. Nah, apakah kalian sudah menyaksikan video yang Ibu berikan? Semoga sudah ya. Di video itu kalian diminta untuk mencoba melakukan permainan tradisional. Contohnya seperti bermain ular naga, petak umpet, ya macam-macam. Dan tidak perlu menggunakan banyak alat. Kalau kalian bermain game di handphone, apalagi game online, nah itu juga akan menghabiskan banyak kuota. Akhirnya orang tua harus beli lagi dan akhirnya menjadi boros. Itu tidak mencerminkan sikap ugahari. Coba yuk kita mempraktekkan permainan tradisional yang kalian tahu, apapun boleh. Mengurangi bermain game di HP dengan melakukan permainan tradisional. Itu merupakan contoh penerapan sikap ugahari. Nah, setelah seminggu ini kita belajar, yuk kita refleksikan. Yang pertama, apakah selama seminggu ini kamu sudah melakukan sikap ugahari? Yang kedua, coba ceritakan pengalamanmu selama PJJ seminggu ini. Apakah kamu merasa happy, senang, atau capek, atau bosen? Boleh diceritakan lewat video atau voice note. Jika sudah, dikirimkan ke wali kelasmu ya. Baik anak-anak, cukup sekian penjelasan untuk PKT hari ini. Kita masuk ke pelajaran berikutnya ya. Baik, berikutnya adalah pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia hari ini kita akan belajar tentang benda yang memiliki kesamaan ciri. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu membuat daftar benda yang memiliki kesamaan ciri dalam bentuk tabel. Nah, anak-anak, coba yuk perhatikan kembali. Bentuk benda ada 3 macam, ya. Seperti kalian tahu, ada padat, cair, dan gas. Ciri-ciri padat adalah bisa dipegang dan dilihat. Bentuknya tetap dan ukurannya tidak berubah. Untuk cair, ciri-cirinya adalah bisa disentuh dan bisa dilihat. Bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Serta karena bentuknya berubah-ubah, maka benda cair bukan termasuk benda padat. Berikutnya adalah benda gas. Ciri-cirinya
tidak bisa dipegang dan tidak bisa dilihat. Bentuknya pun berubah-ubah, maka benda gas bukan termasuk benda padat. Baik anak-anak, coba yuk buka buku cetak tematik 2B halaman 92. Di situ ada sebuah cerita tentang argo wisata. Kalian diminta untuk memberikan tanda checklist seperti ini pada tabelnya. Lalu kalau sudah, kalian mengerjakan soal yang ada di halaman 93. Nah, tugas bahasa Indonesia adalah mengisi tabel ini. Kalian kerjakan langsung ya di buku cetak halaman 93. Nama bendanya kalian ambil dari cerita argo wisata. Misalnya di cerita itu kamu menemukan kata jus. Nah, jus itu benda padat, cair, atau gas ya. Nah, kalian isi dari nomor 1 sampai nomor 5 ya. Jika sudah selesai, difoto lalu kirimkan ke wali kelas kalian. Baik anak-anak, untuk bahasa Indonesia sudah selesai penjelasan dari Ibu. Coba yuk dikerjakan tugasnya. Baik anak-anak, pembelajaran yang ketiga adalah matematika. Kita lihat yuk, matematika hari ini belajar apa ya? Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu menjumlahkan dua bilangan dengan teknik menyimpan dengan cara panjang dan pendek. Penjumlahan matematika ada dua cara, yaitu yang bersusun panjang dan bersusun pendek. Nah, di sini ada contoh soal untuk soal cerita ya. Nina dan teman-teman sedang mengikuti kegiatan pramuka. Banyak anggota laki-laki, ada 134 orang. Banyak anggota perempuan, ada 83 orang. Berapa jumlah anggota pramuka seluruhnya? Nah, untuk menyelesaikan soal cerita harus ada dua hal. Yang pertama, jawab. Yang kedua, jadi. Kalimat jadi harus ada di bagian akhir. Yang jawab, titik 2, 134 ditambah 83. Nanti kamu baca dulu perintahnya harus diselesaikan dengan cara panjang atau pendek. Kalau cara panjang yang di sebelah kiri, yang cara pendek yang di sebelah kanan. Pasti kalian sudah paham ya cara panjang dan cara pendek. Kalau sudah menjawab, baru yang terakhir diberikan kalimat jadi. Jadi, jumlah anggota pramuka seluruhnya adalah 217 orang. Nah, kalimat jadi ini diambil dari kalimat pertanyaan. Berapa jumlah anggota pramuka seluruhnya? Kata berapa tidak perlu ditulis. Langsung kalimat berikutnya. Jumlah anggota pramuka seluruhnya adalah 217 orang. Nah, begini ya cara menyelesaikan soal ceritanya. Baik anak-anak, setelah ini kalian mengerjakan soal-soal yang ada di LKS. Boleh di print, boleh juga kalian tulis di buku tulis matematika. Kalau yang ditulis di buku matematika, jangan lupa soalnya ditulis juga ya. Jika sudah selesai mengerjakan, kalian foto lalu kirim ke wali kelas kalian. Baik anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian bisa memahami ya. Terima kasih dan selamat mengerjakan.